Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan ketiga. Sudah siapkah kamu belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang inflasi. Pokok bahasannya ada pengertian, cara menghitung, jenis-jenis, penyebab, dampak, dan juga cara mengatasi. Kita masuk subbab pertama, pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum, price level, cenderung naik secara terus-menerus. Dikatakan tingkat harga umum karena barang dan jasa yang ada di pasaran banyak jumlah dan jenisnya, di mana sebagian besar harga-harga tersebut meningkat sehingga berakibat terjadinya inflasi. Yang kedua ada menghitung laju inflasi. Laju inflasi dapat dihitung dengan cara IHKN min IHKN min 1 per IHKN min 1 kali 100 dengan keterangan IHK adalah indeks harga konsumen, IHKN adalah indeks harga konsumen periode sekarang, IHKN min 1 adalah indeks harga konsumen periode sebelumnya. Untuk menentukan IHK, kita bisa mencari dengan rumus harga sekarang per harga tahun dasar dikali 100 atau dengan metode Laspeyres sigma PN kali QO per sigma PO kali QO kali 100 dengan keterangan IN indeks harga bulan N, PN harga bulan N, PO harga bulan sebelumnya, dan QO konsumsi barang bulan sebelumnya. Nah, ada contoh soal, harga beras di kota A pada bulan September sebesar 3.700, sedangkan pada bulan Oktober sebesar 4.500. Jika IHK bulan September adalah 100, maka tentukan laju inflasi pada bulan Oktober. Penyelesaiannya, sebelum itu kalian harus mencari IHKN terlebih dahulu. Kemudian, hitunglah laju inflasi dengan IHKN yang sudah kalian temukan. Maka ditemukan hasil 21,6%. yang merupakan laju inflasi bulan Oktober. Pada dasarnya, perhitungan laju inflasi dengan metode IHK Laspeyres sama saja. Hanya untuk IHKN dicari dengan rumus IHK Laspeyres, kemudian masukkan hasil pada rumus laju inflasi. Yang ketiga ada jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi dapat ditinjau dari berbagai segi, di antaranya dilihat dari keparahannya. Yang pertama ada inflasi ringan di bawah 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang di antara 10 sampai 30% per tahun. Inflasi berat di antara 30% sampai 100% per tahun. Dan yang terakhir, inflasi sangat berat atau hyperinflasi di atas 100%. Selanjutnya dilihat dari sumbernya. Nah, di sini ada dua jenis, yaitu inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation dan inflasi dari luar negeri atau imported inflation. Yang keempat ada penyebab inflasi. Secara garis besar, inflasi disebabkan oleh yang pertama, kenaikan permintaan melebihi penawaran atau demand pull inflation, di mana inflasi ini terjadi disebabkan oleh naiknya permintaan total terhadap barang dan jasa. Di sini ada kurva. Nah, berdasarkan kurva tersebut dapat diketahui bahwa permintaan suatu barang mengalami kenaikan dari Q1 ke Q2 sehingga harga barang juga naik dari P1 ke P2 dan kurva permintaan bergeser dari D1 ke D2. Yang kedua ada kenaikan biaya produksi atau cost push inflation, di mana inflasi terjadi disebabkan oleh naiknya biaya produksi sehingga harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan.
Kurva tersebut menunjukkan semula harga barang setinggi P1 dan jumlah barang di pasaran sebesar Q1. Kemudian karena adanya kenaikan biaya produksi, maka harga barang naik menjadi P2 dan jumlah barang yang diminta turun menjadi Q2, sehingga kurva penawaran bergeser dari S1 ke S2. Penyebab yang ketiga ada meningkatnya jumlah uang yang beredar, yang keempat berkurangnya jumlah barang di pasaran, inflasi dari dalam negeri, dan yang terakhir inflasi dari luar negeri. Yang kelima ada dampak dari inflasi. Secara umum, dapat mengubah pendapatan masyarakat, kesusahan dalam menentukan harga pokok penjualan, berkurangnya ekspor, berkurangnya minat menabung, dan masyarakat lebih memilih untuk menanamkan modal di sektor properti. Dampak bagi setiap pelaku, yang pertama bagi pemilik pendapatan tetap dan tidak tetap. Hal ini karena upah atau gaji yang diperoleh tidak dapat menyesuaikan kenaikan harga, sehingga akan semakin memberatkan masyarakat dengan gaji tetap maupun tidak tetap. Yang kedua, bagi para penabung, inflasi menyebabkan orang enggan menabung karena nilai uang semakin menurun. Yang ketiga, bagi debitur dan kreditur, inflasi menguntungkan debitur karena saat pembayaran utang kepada kreditur nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam uang. Yang terakhir, bagi produsen, inflasi akan menguntungkan produsen jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi, maka produsen terdorong untuk melipat gandakan produksinya. Dan yang terakhir ada cara mengatasi inflasi. Pemerintah dalam mengatasi inflasi menempuh beberapa cara, baik melalui kebijakan moneter, kebijakan fiskal, maupun kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Semuanya bertujuan untuk dapat menstabilkan keadaan perekonomian di Indonesia. Melalui kebijakan moneter, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan, yaitu kebijakan melalui Bank Sentral sebagai pemegang otoritas moneter, untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Instrumen kebijakan yang digunakan adalah politik pasar terbuka, politik diskonto, politik cadangan kas, kebijakan kredit selektif, dan kebijakan dorongan moral. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Instrumen yang digunakan adalah sistem pajak, politik anggaran, dan juga pinjaman pemerintah. Kebijakan ini berarti untuk mengatasi inflasi dengan tidak mempengaruhi jumlah uang beredar maupun pendapatan dan pengeluaran negara. Bentuk kebijakannya diantaranya peningkatan jumlah produksi dan peningkatan jumlah barang di pasaran, kebijakan upah dengan menaikkan upah real yang sudah memperhitungkan inflasi, dan yang terakhir pengendalian dan pengawasan harga. Nah, itu tadi materi mengenai inflasi. Mari kita ucap alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya, sampai bertemu lagi.